Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai grup akan membahas dan menjawab pertanyaan dari tugas IAD, IBD, ISD dengan topik Indonesia merupakan negara dunia ketiga atau developing country. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Audun Nusrat-Jihan, Lailia Salsasabila, Lina Nabila Fauziah, dan Mutia Kamila Ramadita. Yang akan dibahas di sini yaitu seputar 3 pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama tentang pertanyaan, apakah menurut Anda Indonesia bisa menjadi negara maju atau developed country? Kedua, apa saja keunggulan atau potensi yang dimiliki Indonesia dan apa saja kelemahan atau kekurangan Indonesia sehingga masih belum bisa menjadi negara yang maju? Dan ketiga, apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa menjadi negara maju? Pembahasan terkait pertanyaan pertama akan dibahas dan dijawab oleh Lailia Salsasabila. Menjawab pertanyaan mengenai apakah menurut Anda Indonesia bisa menjadi negara maju? Menurut saya, Indonesia bisa menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Singapura jika pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia makin menunjukkan peningkatan menuju negara berpendapatan menengah atas atau middle upper income country. Saat ini, Indonesia termasuk dalam negara berpendapatan menengah. Peralihan menjadi negara maju harus diikuti dengan peralihan dari transformasi sektor-sektor usaha, baik manufaktur maupun jasa dengan produktivitas yang tinggi. Indonesia juga harus mengejar ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur, penyederhanaan sistem regulasi, birokrasi, serta yang tak kalah penting peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk menopang transformasi sektor usaha dengan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan zaman. Selanjutnya, untuk pembahasan terkait pertanyaan kedua akan dibahas oleh Audun Nusrat-Jihan dan Lina Nabila Fauziah. Halo, nama saya Lina Nabila Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan atau potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah keanekaragaman bahasa dan budaya. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa dan budaya karena di Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, sehingga terdapat banyak bahasa dan budaya yang berbeda di setiap pulaunya. Contohnya seperti bahasa di Pulau Jawa, yang pasti adalah bahasa Jawa. Di bagian timur dan tengah Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Kemudian di daerah barat Pulau Jawa seperti Bandung menggunakan bahasa Sunda. Selain bahasa dan budaya, di Indonesia juga orang-orangnya menganut berbagai macam agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena memiliki banyak sekali pulau di dalamnya. Kemudian Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambangnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil tambang di setiap daerah. Di setiap daerah tertentu, seperti batu bara yang ada di Kalimantan, emas yang ada di Papua, kemudian banyak lagi seperti nikel, mineral, dan hasil tambang lainnya. Kemudian Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi alam yang sangat indah. Indonesia memiliki banyak alam yang indah yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat liburan, seperti gunung, pantai, laut,
merupakan potensi alam di Indonesia yang indah yang dimanfaatkan menjadi tempat liburan. Sehingga banyak sekali turis-turis yang dari luar negeri, mancanegara yang datang ke Indonesia untuk menikmati alam yang ada di Indonesia. Saya, Audun Sajihan, akan membahas tentang kekurangan atau kelemahan Indonesia sehingga masih belum bisa menjadi negara maju. Yang pertama adalah adanya tingkat ekonomi yang masih rendah dan angka pengangguran yang sangat tinggi. Karena Indonesia masyarakatnya sangat banyak dan pastinya semua orang butuh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan mereka, akhirnya karena kurangnya lapangan pekerjaan ditambah lagi dengan jumlah populasi yang sangat banyak, mengakibatkan banyak orang di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Hal itu juga memicu pada angka ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin rendah tingkat ekonomi. Yang kedua adalah industri dalam negeri yang lemah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, karena adanya dukungan pendanaan yang masih terbatas. Faktor kedua, karena intensif pajak yang kurang mendukung. Dan faktor ketiga, karena melemahnya perekonomian Indonesia menyebabkan industri di Indonesia juga terpuruk. Yang ketiga, karena adanya belum punya ekspor unggulan. Dan yang keempat adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendidikan rendah atau tidak bersekolah. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor keuangan keluarga yang menjadikan anak tidak dapat bersekolah sampai selesai. Kasus anak putus sekolah juga akhirnya mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu yang membuat Indonesia masih belum menjadi negara maju. Dan untuk pembahasan terakhir terkait dengan pertanyaan ketiga akan dibahas oleh Mutia Kamila Rahmadita. Setelah melihat beberapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia, kami melihat beberapa karakteristik negara maju yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Jadi, yang harus dilakukan oleh Indonesia agar menjadi negara maju sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pendapatan per kapita negara. Salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju dapat dilihat dari tingginya pendapatan per kapita. Di Indonesia, pemerintah dapat mengembangkan program untuk mengoptimalkan sumber daya perekonomian dengan cara membagi jumlah penduduk dengan pendapatan nasional dan mendukung usaha kecil seperti koperasi. Kedua, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Salah satu faktor negara maju adalah kualitas dan fasilitas pendidikan yang sangat tinggi yang diberikan oleh pemerintah dijadikan sebagai pandangan hidup. Pemerintah Indonesia harus mendukung perkembangan sumber daya manusia di Indonesia dengan memudahkan kualitas dan akses pendidikan untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berprestasi. Ketiga, berupaya menekan melajunya pertumbuhan penduduk. Kebanyakan di negara maju, laju pertumbuhan penduduknya cenderung menurun karena penduduknya berpikiran bahwa memiliki anak akan menghambat karirnya. Namun, pemerintah Indonesia dapat mengambil bagian positifnya dengan mengembangkan program keluarga berencana agar pertumbuhan penduduk lebih terkontrol. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Negara maju memiliki teknologi yang sudah lebih maju dibanding negara berkembang. Melihat hal ini, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kualitas bidang penelitian dan mempercepat alih teknologi agar pengolahan sumber daya alam di Indonesia bisa lebih efisien, lebih cepat, dan maksimal. 5. Memperkuat fungsi dan tujuan negara. Fungsi dan tujuan negara adalah untuk kemakmuran dan kedamaian warganya. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara melalui sumber daya alam dan hukum yang adil. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat kekuatan militer untuk keamanan negara. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.